kerajaan surga. Shalom seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah mengantar kami di hari ini, setelah Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Terpujilah Engkau yang telah memberikan kami kesempatan hidup di hari ini. Kesehatan, kekuatan masih kami miliki. Ada banyak orang tidak lagi memiliki hari ini dengan kesehatan dan kekuatan. Kami bisa melakukan aktivitas hari ini, karena itu kami mau datang kepada Tuhan, memohon penyertaan-Mu, supaya apa yang kami kerjakan hari ini membawa hasil dan berdampak bagi kehidupan kami, dan kami juga boleh menikmati hasilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pembacaan firman-Mu, membuka hati pikiran kami. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat di Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17. Dikatakan begini saudara, kalau saudara mau baca mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 21, ini bicara tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, ini luar biasa, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Katakan haleluya. Kita tahu ada kisah dalam perjanjian lama namanya Yusuf. Yusuf sangat percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya Yusuf bisa mengampuni dan melupakan kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Yusuf juga percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Di Amsal pasal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, saudara ya, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mengawasi orang jahat dan orang baik. Di tengah pergumulan yang begitu berat, Yusuf tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Yusuf mempertahankan hidup kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan. Akhirnya saudara, Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan seperti tertulis dalam Ulangan pasal 28, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu pada ayatnya yang ke-13.
Ini tergenapi dalam diri seorang Yusuf. Andaikan Yusuf mengandalkan kekuatan sendiri dan melakukan pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya, ia tidak akan mengalami peninggian dari Tuhan. Mimpi yang pernah ia terima pun tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kejahatan, kebencian, dan dendam itu hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Nah, sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang sulit sekali mengampuni orang lain. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit hati, kepahitan, dendam. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kita belum bertobat? Ya kan? Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, ini mah udah bertobat, tapi ini belum. Nah, saudara, ada orang udah bertobat hatinya, tapi mulutnya belum bertobat. Nah, makanya kalau saudara dibaptis harus buka mulut tuh, supaya lidahmu itu bisa kena air baptisan. Haleluya. Nah, masih banyak orang sampai hari ini, ya, orang Kristen hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit hati, kepahitan, dendam. Ini menunjukkan saudara belum bertobat dengan sungguh. Bertobat, ya, itu adalah sebuah tindakan yang radikal. Ya, bertobat sejati pasti menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatannya. Adapun buah-buah itu adalah ya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu sudah bisa baca di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saudara, mengampuni bukan berarti kalah. Ada orang Kristen sulit mengampuni. Justru ketika saudara mengampuni, ini merupakan jalan menuju kemenangan untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Ada amin? Jadi saudara dengar baik, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu di Roma pasalnya yang ke-12, ya, ayatnya yang ke-21. Ya. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan firman Tuhan ini, ya. Firman Tuhan ini akan menuntun kita, ya. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita kepada kebenaran. Jadi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Maka percayalah bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab Alkitab mencatat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Amin. Kalaupun ia jatuh, ia tidak akan tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita belajar seperti Yusuf. Kita bisa mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Amin. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Memang ini berat, saudara. Secara manusia kita gak mampu. Kalau kita lakukan sendiri memang tidak mampu. Tapi kalau Roh Kudus telah menguasai kita dan kita sudah diurapi oleh Tuhan, maka dengar, ya, yang kemarin saya katakan bahwa orang yang diurapi pasti ada dampak. Amin.
Orang yang diurapi pasti sudah membuang semua kepahitan, iri hati, dendam, dengki, dan terusan-terusannya ya, varian-variannya itu. Jadi mari saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, subscriber Galilea Network yang disayang oleh Tuhan, mari kita belajar dari seorang Yusuf yang tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi dia mampu mengampuni. Dia bisa mengampuni, dia bisa melupakan kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Sehingga Yusuf, Alkitab katakan, disertai Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan berhasil, selalu berhasil. Dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan bahwa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini perlu pengurapan Tuhan atas kami. Kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami mampu bertindak seperti yang dinasihatkan firman Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ketika kami mampu untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, kami pun diampuni dan Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan tetap naik dan bukan turun. Sekalipun ada orang-orang di sekitar kami merancangkan yang jahat, mereka-reka yang jahat, tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik, mereka-reka yang baik bagi kami. Kami andalkan Engkau Tuhan, dan karena itu Engkau memberkati tugas kerja kami hari ini, seluruh aktivitas kami, Engkau campur tangan, sehingga kami dapat melakukan secara maksimal dan ada hasil yang kami raih. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan